Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah di Gereja Cornerstone Baptis Injil Indonesia. Pada saat ini kita akan beribadah pada Tuhan. Mari kita semua satukan hati kita sejenak di hadapan Tuhan. Dengarlah panggilan beribadah. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Kebaktian hari ini kita mulai demi nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Saudara sekalian, mari kita semua bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu 28, Mulia, Majesty. Kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami tak syukur pada Engkau ya Bapa, di mana Engkau adalah King of Kings and Lord of Lords. Kami menyembah-Mu ya Tuhan, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Biarlah Tuhan, pada saat ini kami semua Tuhan bersembah sujud di hadapan-Mu. Karena Engkau-lah yang patut kami tinggikan dan kami banggakan dan kami muliakan Tuhan. Biarlah Bapa Engkau menilik setiap kami dan Engkau berbicara kepada setiap kami pada hari ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau menjamah kami masing-masing Tuhan. Agar kami semua boleh bersuka cita dan menyembah Engkau. Memuji dan memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Pada saat ini kita kembali akan memuji Tuhan. Nomor 219. Bersatu dalam kasih-Nya. The Bond of Love. Bersatu dalam kasih-Nya. Bersatu dalam kasih-Nya. Roh kita bersatu dengan Roh Allah, bersatu dalam kasih-Nya. Kita bersatu memuji, kita membagi kasih-Nya. Kita berpegang tangan dan bersaksi, bersatu dalam kasih-Nya. We are one in the bond of love. We are one in the bond of love. We have joined our spirit with the Spirit of God. We are one in the bond of love. Let us sing now, everyone. Let us feel His love begun. Let us join our hands that the world will know. We are one in the bond of love. Bersama dengan gereja segala abad dan tempat, saudara sekali, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara sekalian, kami persilakan duduk kembali. Pada saat ini kita akan masuk kepada doa syafaat. Jemaat sekalian, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau pada hari ini kembali kami boleh datang beribadah, datang menyembah Engkau. Oh Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Bersyukur untuk keluarga, bersyukur untuk pekerjaan, dan bersyukur untuk pelayanan kami Tuhan. Allah Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk gereja kami. Kami mendengar kalau sekolah yang ada di Cambridge akan dimulai buka pada tahun mendatang. Dan kami bersyukur untuk inspeksi dari pemerintah sudah lulus semuanya. Supaya boleh memulai kembali pada tahun depan, kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan.
Kami juga bersyukur kalau yang di Silver pada minggu lalu sudah dimulai untuk murid-murid yang kelas 1, 2, 3. Dan kami mengucap syukur kepada guru-guru yang bertugas. Jaga dan pelihara mereka Tuhan agar mereka diberikan tubuh yang sehat. Hindari dari sakit penyakit. Mereka juga boleh tetap taat untuk protokol kesehatan mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan mengadakan Thanksgiving maupun persiapan Natal Tuhan. Semuanya dalam bentuk virtual Tuhan, pakai kami Tuhan, supaya diberikan ide yang bagus daripada-Mu Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan dan berita-berita Natal yang disampaikan boleh jadi berkat bagi orang banyak. Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk jemaat kami yang lemah tubuh sakit, mereka yang sedang mencari pekerjaan, berkati mereka Tuhan, mereka yang sakit, sembuhkan mereka Tuhan, mereka yang mungkin punya pergumulan-pergumulan sendiri Tuhan, Engkau sendiri yang menilik mereka Tuhan. Jikalau di antara mereka ada yang sudah mulai suam-suam kuku, mulai kecewa kepadamu Tuhan, atau apa saja yang mereka alami, kami berdoa supaya mereka boleh kembali setia kepada Tuhan, kembali beribadah kepada Tuhan. Bapa di surga, kami juga tetap berdoa buat anak-anak Tuhan, di mana saja mereka berada yang kesempatan saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan, supaya mereka semuanya Tuhan diberkati juga Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Amerika yang pada tanggal 3 November kemarin sudah mengadakan pemilihan presiden. Kiranya Tuhan memberkati negara ini Tuhan, masa depan negara ini kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang menjaga masa depan negara ini. Demikian juga untuk negara Indonesia Tuhan, kami doakan mulai dari Presiden Jokowi Tuhan diberikan hikmat daripada Tuhan, diberikan kesehatan untuk memimpin bangsa dan negara Indonesia yang sangat besar ini, yang memiliki agama yang majemuk juga Tuhan. Biar mereka boleh kerjasama, toleransi beragama, semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jaga kedamaian, bangkitkan kehidupan ekonomi, pelihara semua kesehatan Tuhan. Semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan negara kami hari demi hari makin maju Tuhan, dan makin terpandang di mana-mana Tuhan. Oh Tuhan, kami juga doakan buat setiap kami yang mendengar firman Tuhan saat ini Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami sudah menyampaikan doa-doa kami. Doa yang tidak sempurna ini Tuhan, biarlah Engkau sempurnakan dengan doa yang Engkau pernah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu 350, Pakai Hidupku. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih-Mu. Pakai
kekasihku ini, ku sembahkan padamu, pakai diriku ini selamanya bagimu, bagimu ku sembahkan. Saat ini mari kita persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Shalom saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali pada hari ini, hari Minggu. Kita boleh bersama-sama kembali mempelajari firman Tuhan. Mari saudara, saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita akan lihat 1 Korintus pasal 12. Kita akan baca ayat 12 sampai ayat 20. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 20, demikian firman Tuhan. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ayat 14, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ayat 16, dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ayat 17, andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruh tubuh adalah telinga, di manakah penciuman? Ayat 18, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Ayat 19, andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Kita lompat ke ayat 26. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Demikian pembacaan firman Tuhan, saudara. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, demikian juga mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan karena pada hari ini kesempatan yang baik buat kami untuk kembali datang memuji Engkau, datang kembali menyembah Engkau, datang kembali membaca firman Tuhan, demikian juga datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Oh Tuhan, pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dan kelemahan dia, berikan hikmat yang daripada Tuhan, supaya firman Tuhan yang sudah dipersiapkan boleh menjadi berkat buat kami sekalian yang mendengar pada hari ini. Oh Tuhan, tolonglah setiap kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir firman Tuhan yang disampaikan, kami boleh duduk seperti seorang murid yang memasang telinga kami baik-baik mendengar, kemudian masukkan ke dalam hati kami, ke dalam pikiran kami, dan kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Amin. Saudara, hari ini saya memberikan tema untuk kita renungkan bersama, bersatu kita kuat.
Dengan kata lain, kalau bersatu kita kuat, maka bercerai kita akan lemah. Salah satu ciri anak-anak yang masih kecil, saudara, yang paling menonjol, yang sering kita lihat, barangkali juga sudah terlalu sering kita mengetahuinya karena sebagian daripada kita punya anak kecil dan kita sendiri pernah menjadi seorang anak, maka anak-anak itu punya ciri khas, mungkin hidungnya ingusan karena musim flu misalnya. Buang air kecil sembarangan tempat, masih tidak suka pakai celana misalnya. Kemudian apalagi masih sering main yang kotor-kotor. Ya, masih suka menangis. Itu ciri khas seorang anak-anak. Sebaliknya kalau ciri khas orang yang sudah dewasa, bagaimana lagi? Dia akan mengalah. Apalagi dia akan menghargai orang lain. Dia tidak lagi seperti anak kecil yang tidak menghargai dirinya. Dia akan poleskan dirinya, dia akan pakai bedak, dia akan pakai minyak wangi, dia akan pakai pakaian baru, dan dia akan pakai semua untuk dirinya supaya tampil lebih bagus, lebih elegan, lebih dihargai orang. Itulah ciri khas orang-orang yang dewasa. Oleh sebab itu saudara, betapa besarnya nilai harga tubuh kita, dia tahu itu. Dan dia akan utamakan saudara. Maka dia prioritaskan. Berapa harga pun kalau dia punya uang, dia berani bayar asal bisa mengubah wajahnya lebih cantik, wajahnya lebih tampan, seperti bintang film Korea dan sebagainya. Pokoknya dia berani bayar dengan harga yang mahal. Dia juga berani menghias dirinya dengan memakai tas yang mahal, yang produksi Prancis. Dia juga berani pakai sepatu yang mahal, pakaian yang mahal, ya, perhiasan-perhiasan yang mahal. Dia berani untuk menghias dirinya. Kenapa? Karena dia adalah orang dewasa, orang yang normal, orang yang punya dan orang yang menghargai dirinya. Sekarang tentu timbul pertanyaan, mengapa contoh di sini yang Alkitab catat untuk kita hari ini harus berbentuk tubuh? Apa maksud pada bagian ini? Nah, saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, tubuh yang dimaksud di sini adalah persekutuan kita, pertemuan kita, perkumpulan kita satu dengan yang lain. Jadi persekutuan kita dilambangkan dengan tubuh. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31 yang sebenarnya kita hari ini mesti baca dari ayat yang pertama, di situ dimulai dengan rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Apa yang dimaksud di sini? Rupanya Rasul Paulus memulai dengan konflik yang terjadi di kota Korintus. Gereja yang ada di Korintus terjadi konflik. Ya, di situ ada orang yang mungkin mengajar rupa-rupa karunia, saling saingan, sikut-sikutan dan sebagainya. Itu sebabnya Rasul Paulus merasa dia perlu memberikan nasihat kepada jemaat semuanya, termasuk hari ini kita baca. Nah, saudara, di dalam persekutuan yang ada dalam kehidupan kita hari ini, kita mengetahui bahwa masing-masing orang diberikan talenta yang berbeda-beda. Ada orang yang punya talenta karunia untuk memimpin, ada yang punya karunia untuk berbicara, ada yang punya karunia untuk menyediakan hidangan berupa makanan, ada yang mempunyai karunia untuk melayani orang lain, ada yang punya karunia untuk memperhatikan orang lain juga. Jadi masing-masing itu beda. Ada yang
jadi pemimpin, ada yang menjadi orang yang dipimpin. Itu terjadi di dalam persekutuan. Maka supaya persekutuan itu bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan di dalamnya ada kesatuan, maka ada 3 hal yang hari ini yang harus kita perhatikan sehubungan dengan apa yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai ayat 31 ini. Yang pertama, saudara, di dalam kesatuan orang percaya, ya, supaya adanya bersatu tetap kuat, maka pertama itu tentunya harus ada apa? Harus ada kesatuan. Harus ada kesatuan. Ya. Rasul Paulus menjelaskan kepada kita bahwa persekutuan itu seperti tubuh. Di dalam satu tubuh, walaupun terdapat berbagai anggota, misalnya tangan, kaki, ya, kemudian mulut, telinga, mata, semuanya itu termasuk anggota tubuh. Jadi hari ini tangan tidak boleh bilang aku tidak butuh kaki, gak bisa demikian. Kaki tidak katakan aku tidak butuh mata, tidak bisa demikian. Semuanya saling membutuhkan. Ada yang letaknya di atas, ada yang di bawah. Telapak kaki misalnya. Kalau telapak kaki sakit, otomatis kita gak bisa jalan, bukan? Jadi semuanya saling membutuhkan. Semua anggota tubuh kita tidak bisa bilang mereka tidak saling butuhkan. Yang satu dengan yang lain dan sebaliknya sama-sama membutuhkan satu dengan yang lain. Nah, dalam persekutuan kita juga terdiri dari banyak orang. Kalau kita perhatikan di dalam gereja, persekutuan kita terdiri dari banyak orang yang berbeda-beda. Ada yang datang dari Pulau Jawa, ada yang datang dari Pulau Sumatera, ada yang datang dari Pulau Bangka, Manado, ada pula mungkin datang dari pulau-pulau yang lain yang kita tidak tahu. Belum pernah kita kunjungi misalnya. Tetapi semuanya berkumpul menjadi satu. Belum lagi selain kita latar belakang kita berbeda, pendidikan kita juga berbeda. Selain pendidikan kita berbeda, status di dalam keluarga kita juga berbeda. Ada yang datang sebagai anak sulung, ada yang datang sebagai anak bungsu, ada yang datang sebagai anak tunggal, ada yang datang sebagai misalnya single parents dan sebagainya. Jadi semuanya berbeda. Di dalam keberbedaan itu semuanya sekarang kumpul jadi satu. Masing-masing sudah punya pengalaman, masing-masing punya latar belakang yang berbeda, masing-masing punya pendidikan. Artinya apa? Artinya semua orang tentunya secara manusia menganggap dirinya itu saya bisa. Saya sudah punya pengalaman, saya sudah pintar, saya lebih hebat. Dan semua orang secara manusia pengen seperti itu. Nah saudara, waktu saya kuliah di seminari, kita itu dalam satu kamar, kadang terdiri dari 3 orang, kadang bisa terdiri dari 2 orang. Masing-masing latar belakangnya berbeda-beda. Saya dari Medan, yang konon ceritanya kalau ngomong suaranya besar. Kalau teman saya dari Makassar, dia juga suaranya besar dan tambah lagi, maafkan, ini hanya seluruh kasar katanya. Ada teman lain dari Jawa, mereka lebih halus. Jadi cara latar belakang semua berbeda-beda. Sekarang kita kumpul jadi satu. Kita bersama-sama ada di dalam satu kamar. Ada teman yang suka
kalau tidurnya itu dengar musik. Ada teman yang kalau tidurnya harus sepi. Ada teman yang tidurnya harus semua mati lampu, gak bisa ada sedikit pun terang, dia bisa bangun. Ada teman yang kalau kita buka pintu trek begitu saja, dia sudah terbangun. Ada teman yang kalau kita goyang sedikit saja, dia sudah terbangun. Jadi bayangkan kalau misalnya tempat tidur kita susun, satu yang tinggal tidur di bawah, satu tidur di atas, salah seorang yang tidurnya kurang nyenyak, maka teman yang lain bisa terbangun. Jadi di dalam latar belakang yang berbeda seperti begini, saudara, kumpul jadi satu. Bagaimana caranya supaya tetap bisa damai, tetap bisa bersatu bersama-sama? Itu perlu adanya kasih. Buah-buah roh harus dibentuk, dicerminkan dalam hidup kita. Harus dipraktekkan dalam kehidupan kita. Itu tantangan yang sangat besar. Ya, tantangan yang sangat besar. Harus sabar, harus lebih rendah hati, harus punya kekuasaan diri, menguasai diri, ya, dan hanya harus lemah lembut, dan banyak lagi. Ada 9 itu yang semuanya harus kita terapkan dalam kehidupan kita yang disebut dengan buah roh. Itulah menjadikan kita bisa bersatu. Kalau semuanya saling memperhatikan seperti demikian. Masing-masing berbeda, tapi kita perlu bersatu. Justru dalam keberbedaan tersebut, kita bisa bersama-sama. Seandainya masing-masing pingin menang sendiri, masing-masing pingin lakukan sendiri. Saya mau tidak peduli amat, biar dia tidak bisa tidur, saya tidur ya goyang-goyang terus, saya buka pintu terus, bunyi-bunyikan, saya bunyikan radio terus atau musik terus, biar dia mau gak bisa tidur ya terserah sama dia. Kalau semuanya pakai cara seperti demikian, saudara, maka di dalam kamar tersebut akan terjadi keributan. Akan terjadi percekcokan. Akan terjadi pertengkaran. Itu sebabnya perlu adanya kesatuan. Satu dengan yang lain harus saling memahaminya. Kalau dia butuh pertolongan, kita bisa tolong. Kalau kita butuh pertolongan, orang lain juga menolong kita. Jadi saling menolong dalam satu kesatuan seperti itu. Jadi perlu adanya kesatuan. Di dalam perbedaan itu, marilah kita belajar untuk bersatu. Tadi kita sudah jelaskan di atas. Alkitab juga mencatat. Andai kata tangan katakan aku tidak butuh engkau. Andai kata kaki katakan aku tidak butuh engkau. Bahaya sekali. Tidak mungkin terjadi. Tapi sama-sama beda, tapi saling mengasihi, saling membutuhkan. Jadi saudara, secara sadar atau tidak, tubuh kita terdiri dari beraneka ragam yang tadi sudah kita sama-sama lihat di sini. Mata punya tugas sendiri, hidung punya tugas sendiri, kaki punya tugas sendiri. Bahkan Alkitab mencatat ada bagian tubuh kita yang harus diperhatikan secara khusus. Tanda kutip yang tidak elok, yang diperhatikan secara khusus dikatakan. Diberi pakaian misalnya. Itu sebabnya saudara, keanekaragaman tubuh sekali-sekali bukan untuk bersaing. Ada maksudnya semuanya itu diberikan. Di dalam persekutuan seperti begini, kita dengan yang lain masing-masing, tadi dikatakan masing-masing berbeda. Ada orang yang punya kecakapan khusus. Beda dengan yang lain mungkin punya kekuatan khusus. Dia sanggup
kerjakan. Ada yang pikirannya cepat, ada yang pikirannya lambat. Ada yang menonjol di sini, ada yang menonjol di sana. Masing-masing itu beda. Tetapi semuanya itu tidak boleh merupakan saingan. Kalau di dalam perbedaan itu menjadikan kita saingan, maka bahaya. Kita tidak bisa maju. Maka di dalam perbedaan itu kita tetap harus bersatu juga. Masing-masing mempunyai kelebihan, tapi masing-masing pakai kelebihannya untuk kemajuan dan kesatuan. Satu dengan lain tidak boleh saling menghina. Jangan anggap remeh yang lemah. Bahkan yang lemah itu bisa lebih kuat daripada yang merasa kuat, saudara. Sebuah rantai, saudara, kekuatan sebuah rantai itu terletak kepada mata rantai yang paling lemah. Kalau mata rantai yang paling lemah itu copot, maka semuanya itu akan terputus. Maka rantainya akan terputus. Artinya apa, saudara? Artinya mata rantai yang paling lemah yang menentukan kekuatan rantai tersebut. Dalam kehidupan kita juga demikian. Kehidupan kita itu akan menjadi kuat, kehidupan kita akan menjadi solid, tergantung kepada diri kita yang paling lemah. Kalau yang paling lemah itu kita sanggup pelihara, maka akan kuat. Dalam persekutuan juga demikian. Kalau kita lihat ada saudara kita yang lemah, ada yang kurang, kita mesti perhatikan secara khusus pula kepada dia. Jangan pernah ada yang iri, jangan pernah ada yang marah, karena dia lebih diperhatikan. Dan memang dia perlu lebih diperhatikan, karena dengan memperhatikan lemah, kita memperkuat persekutuan kita. Inilah yang perlu kita perhatikan. Yang ketiga, selain kita adanya kesatuan, selain kita adanya keberbedaan, keanekaragaman, satu hal lagi kita juga perlu adanya kedewasaan. Nah, saudara, seorang yang bernama Jonathan Swift, seorang pengarang buku sindiran, dia mengatakan demikian, kita itu punya banyak agama, tetapi semuanya membuat kita saling membenci, bukan membuat kita saling mengasihi. Kenapa? Karena bersaing, tanda kutip. Nah, saudara, kepandaian karunia apapun yang kita miliki tidak ada gunanya kalau tidak kita praktekkan semuanya itu dalam kasih, saudara. Bukti kedewasaan di dalam kehidupan orang beragama, khususnya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, adalah kasih yang bertumbuh dalam hidupnya. Jadi itu bukti kedewasaan dari orang tersebut. Jiwanya sangat mengasihi orang lain. Jiwanya tidak menyimpan rasa benci kepada orang lain. Jiwanya penuh pengampunan terhadap orang lain. Jiwanya itu sama seperti jiwa Kristus yang senantiasa mau datang kepada orang-orang yang dikesampingkan, yang tidak diperhatikan. Saudara, ketika Yesus berada di kota Yeriko, dia bukan mencari orang yang baik, dia bukan mencari orang yang terpandang, tapi justru dia mencari Sakius, orang yang dianggap remeh di sana, orang yang dianggap hina di sana, orang yang dianggap entah nomor berapa di sana, orang yang dianggap sampah di sana. Dia cari dia katakan, "Hai Sakius, turunlah, aku mau tinggal di rumahmu." Itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lakukan seperti demikian, saudara. Yang orang-orang lain tidak perhatikan, dia mau perhatikan. Kita pernah dengar firman Tuhan berapa waktu yang lalu oleh Ibu Susan, dikatakan ketika Yesus berada di tepi kolam Bethesda, di situ ada orang yang sudah 38 tahun tidur di sana.
Karena tubuhnya lumpuh waktu air bergoncang, dia tidak bisa masuk ke dalam. Dan Yesus datang kepada dia, Yesus mau sembuhkan dia. Orang lain tidak perhatikan dia. Bukan berarti tidak ada orang di sampingnya, ada banyak orang lain di sekitar kolam itu. Tetapi tidak satu pun orang yang memperhatikan dia, dan hanya Yesus datang untuk memperhatikan dia. Ini bentuk kedewasaan yang perlu kita praktekkan sebagai orang percaya. Jadi kedewasaan membuat kita tetap mempertahankan kesatuan. Kedewasaan membuat kita mau berjuang dengan satu kesatuan, tidak berjuang sendiri-sendiri. Tidak melakukan banyak hal yang hanya untuk kepentingan diri sendiri. Bagaimana ciri khas orang yang dewasa? Ciri khas orang yang dewasa, dia itu sudah mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Dia mengerti mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Dia mengerti mana yang Tuhan inginkan, mana yang Tuhan tidak inginkan. Jadi orang yang dewasa dalam Tuhan tentunya jiwanya itu jiwa pengampunan. Jiwanya itu penuh kasih. Jiwanya itu rendah hati. Jiwanya itu tidak mencari kesalahan orang. Itu orang yang dewasa. Jikalau hari ini engkau sebagai orang percaya tidak lulus memiliki jiwa sebagai orang yang dewasa, maka engkau akan disebut sebagai orang Kristen yang masih kanak-kanak, masih bayi. Yang Alkitab katakan hanya boleh makan, minum minuman yang halus, yang encer, susu, belum makanan keras. Jadi dengarkan firman Tuhan hanya Tuhan mengasihimu, Tuhan mengampunimu, Tuhan memberkatimu. Tapi kalau orang Kristen yang dewasa, dia sudah mendengar firman Tuhan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ampunilah dia, berikan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Itu orang Kristen yang dewasa. Menjalankan firman Tuhannya sudah tingkat yang lebih tinggi. Saya yakin saudara, berbulan-bulan kita jadi orang Kristen. Bertahun-tahun kita jadi orang percaya. Berpuluh-puluh tahun kita ke gereja. Kita maunya makin hari makin naik kelas bukan? Makin hari makin dewasa. Nah, belajarlah menjadi orang yang dewasa. Kalau kita mau jadi orang Kristen yang dewasa. Ada kesatuan. Kalau terjadi perpecahan, kita tidak suka. Karena kita tahu kesatuan itu yang kuat. Saudara, satu sapu lidi, kalau diberikan untuk kita, gampang kita patahkan. Tetapi kalau sebuah sapu, kumpulan lidi-lidi diikat, suruh kita patahkan, akan sulit sekali. Artinya saudara, kalau kita terpisah, kita gampang dipatahkan. Tapi kalau kita bersatu, maka tidak akan goyah, tidak akan bisa dipatahkan. Orang percaya perlu bersatu. Orang percaya perlu saling mengasihi. Orang percaya perlu saling mengampuni. Kalau kita benar-benar mengakui seperti demikian. Nah saudara, hari ini firman Tuhan sudah mengajarkan kita. Pengen bersatu, kita harus hadapi walaupun ada perbedaan. Pengen bersatu, kita harus hadapi dengan penuh kedewasaan. Mau bersatu, ya kita harus hadapi dengan kesatuan. Itu poin-poin yang
perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah saudara, apa yang bisa kita pelajari? Kalau kita sebagai orang percaya mau hidup dalam kesatuan, maka perlu adanya pertama persatuan itu. Yang kedua, kita harus berani menghadapi keberbedaan. Yang ketiga, kita harus menjadi lebih dewasa. Kalau ketiga poin tersebut belum kita lakukan, belum kita pahami, belum kita mengerti, bahkan belum kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka jangan harap kita menjadi orang percaya yang dewasa. Kita tetap akan jadi orang percaya yang baby, yang bonsai, yang masih belum mengerti apa-apa, yang minumannya susu, belum boleh makan makanan keras. Mari saudara, kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita hari demi hari membentuk hidup kita, menjadikan kita orang percaya yang hari demi hari makin dewasa, hari demi hari makin cinta Tuhan, hari demi hari makin mempraktekkan kehidupan kita seperti Kristus. Kita mohon kekuatan dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk kita sekalian. Dia sudah korbankan itu, dia juga mau kita berkorban dari hidup kita untuk setia kepada Tuhan. Kita harus rela, karena melayani perlu pengorbanan. Melayani mungkin juga harus membayar harga. Melayani harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan Yesus telah melayani kita terlebih dahulu. Biarlah kita mohon kepada Tuhan kekuatan tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kembali kepadamu Tuhan. Tolonglah setiap kami Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, biarlah Engkau pakai firman Tuhan yang sudah disampaikan tidak berlalu dengan sia-sia, supaya kami bersatu, supaya kami kuat, supaya ketika kami hendak bersatu kami rela memperjuangkan kesatuan. Kami rela hidup dalam keberbedaan untuk menjadikan kesatuan. Kami rela untuk hidup menuju ke lebih dewasa Tuhan. Oh Tuhan, tolong kami, berikan kekuatan pada kami. Pakai kami Tuhan supaya hari demi hari sebagai orang percaya, bukan tetap stuck sebagai orang percaya yang masih kanak-kanak, yang masih baby. Tapi kami menjadi orang percaya yang lebih dewasa, orang percaya lebih mengasihi Tuhan. Orang percaya yang lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Oh Tuhan, tolong kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Saul yang telah menyampaikan firman Tuhan pada setiap kita. Biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi pedoman dan boleh menjadi petunjuk di dalam hidup kita sehari-hari. Pada saat ini mari kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara, mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu 413. Bless the Lord, O my soul. Pujilah hai jiwaku akan Yehova, jangan lupakan anugerahnya. Ya sembuhkan dan ampuni dosamu dan menyelamatkanmu.
Dengan segala berkatnya Ia puaskanmu, rahmatnya sebagai mahkotamu, dan kekuatanmu tak akan pudarlah, hanya oleh kasih-Nya. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku, besar anugerahnya, setinggi langit sejauh barat dan timur, demikian pun kasih setianya, bagaikan Bapa kasih anaknya, Ia pun mengasihiku. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku, besar anugerahnya. Mari saudara, kita semua bangkit berdiri, kita akan doa persembahan. Bapa Surgawi, kami ucap syukur pada Engkau ya Bapa, di mana pada pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan pada Engkau Tuhan. Dan kami juga boleh mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat surgawi pada kami dan juga berkat jasmani pada kami. Dan saat ini kami kembalikan sebagian yang sudah Tuhan berikan pada kami Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum bagi-Mu dan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan pakai setiap kami Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan tetap berdiri, mari kita menyanyikan lagu doksologi disertai doa berkat dan amin song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, mari kita terima berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tanasmu Kau Allahku.
senang sebab Kau Allahku. Saat teduh kebaktian selesai.